Selamat bertemu kembali di channel saya ini, Obaja Borneo 128. Jadi pada hari ini saya ingin memberikan ucapan selamat kepada kita semua penonton yang boleh bergabung dengan channel ini. Saya memberi sekali lagi ucapan selamat kepada kita semua. Semoga dari saat ini dan ke depan kita selalu diberikan kekuatan. Dengan itu saya memberikan selamat sejahtera bagi kita semua. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membicarakan yang berkaitan dengan bangsa Daiban, yaitu sehubungan dengan problema yang mereka hadapi. Jadi salah satu dari subjudul dari buku saya yang berjudul Bangsa Daiban Indonesia, yaitu subjudulnya Problema Bangsa Daiban Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan problema bangsa Daiban Indonesia sehubungan dengan bahasa bangsa Daiban Indonesia yang sejak tahun 69-70 terdahulu pernah disiarkan di Radio Republik Indonesia Pontianak. Namanya siaran bahasa Iban. Tahun 69, 70, 71, 72 sampai 76 dan mungkin sampai tahun 80, siaran bahasa Iban yang disiarkan di Radio Republik Indonesia Pontianak setiap hari setengah jam, bermula dari jam 8 malam. Dulu jam 7, sekarang mungkin dia jam 8 malam. Pada mula siaran pada saat itu, jam yang diberikan pada siaran bahasa Iban itu setengah jam. Tetapi sekarang jam itu bukan lagi setengah jam, tetapi dia sudah seminggu 3 kali setengah jam, hanya 3 kali. Jadi dulu itu seminggu penuh setengah jam, tapi sekarang seminggu 3 kali malam setengah jam. Dulu seminggu mungkin bisa 3 jam kita bisa mendengar siaran bahasa Iban. Sekarang seminggu kita hanya mendengar 1,5 jam siaran bahasa Iban. Mengapa siaran bahasa Iban ini bisa berkurang? Mungkin nanti dia bisa hilang. Saya melihat beberapa penyebab. Yang pertama adalah mengenai muatan yang dimuat atau yang disiarkan pada siaran bahasa Iban. Dari dulu tahun 69, 70, 71, 72 sampai 75 dan sampai 80. Dia hanya 3 saya pernah mendengar dalam siaran bahasa Iban ini. Pertama, dia adalah menyangkut warta berita dalam bahasa Iban. Yang kedua, lagu-lagu atau siaran bahasa Iban. Dan yang ketiga, berita lain sehubungan dengan seni budaya yang ada di bangsa Iban. Tidak pernah kita mendengar bagaimana tanya jawab atau diskusi berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut bangsa Daiban. Tidak pernah diadakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai pengkaderan atau penerusan
daripada pada orang yang bekerja di studio siaran bahasa Iban di Radio Republik Indonesia Pontianak. Dulu saya pernah mendengar beberapa orang yang pernah bekerja di studio RRI khusus penyiar Iban di RRI Pontianak. Ada 2 laki dan ada 2 perempuan. Di perempuan atau pada perempuan ada Ibu Anyun Suryati. Beliau berasal dari Kecamatan Empanang. Dulu sebelum ada Kecamatan Purenggejana. Dan yang kedua Ibu Magdalene Duling. Jadi saya pernah mendengar mereka membawakan acara siaran bahasa Iban. Mereka membacakan warta berita dalam bahasa Iban. Juga mereka membawakan hiburan tentang lagu-lagu Iban. Itu pun lagu-lagu yang dipinjam atau yang dibawa dari kaset-kaset ataupun piring hitam dari Sarawak, Malaysia. Karena rekaman lagu-lagu Iban itu lebih banyak di Sarawak, Malaysia. Yang kedua, berita-berita lain yang mereka keluarkan. Yang kedua, laki. Saya pernah kenal dengan yang laki. Di antaranya adalah Pak Abdul Syukur. Pak Abdul Syukur dulu dia penyiar siaran bahasa Iban. Dan beliau saya dengar sekarang sudah meninggal. Tidak ada lagi. Beliau tinggal di Pontianak, di Jeruju, Gang Apel. Saya mendengar bagaimana suara beliau waktu disiarkan di studio siaran bahasa Iban di RRI Pontianak. Dan yang kedua adalah Bapak Walusen Ganyon. Walusen Ganyon ini dia lama juga menjadi penyiar siaran bahasa Iban di studio Pontianak. Mungkin mau 20 tahun lebih beliau bekerja. Sewaktu beliau masih bertugas, saya juga biasa ketemu dan diskusi dengan beliau bagaimana usaha pengembangan siaran bahasa Iban. Saya mendengar kemarin berita terbaru bahwa beliau sudah pindah ke Sintang dan beliau sekarang sudah pensiun. Apakah beliau sekarang masih meneruskan siaran bahasa Iban di Radio Republik Indonesia yang ada di Sintang? Apakah masih ada siaran bahasa Iban di sana? Dan beliau bekerja di Radio Republik Indonesia yang ada di Sintang. Apakah pakai siaran bahasa Iban atau pakai bahasa Indonesia? Saya tidak lagi mengikuti perkembangannya. Jadi penyiar siaran bahasa Iban sejak semula tahun 69 sampai 80, 85, mungkin 88 itu hanya 4 orang saja, yaitu mereka Ibu Anyun Suryati, Ibu Magdalene Duling, Pak Walusen Ganyon, dan Pak Abdul Syukur. Ada satu dulu saya pernah juga mendengar mungkin pemberitaan di siaran bahasa Iban, Pak Boniface Soring, dan beliau sekarang sudah meninggal karena beliau diangkat menjadi pegawai di Kabupaten Kapuas Hulu. Pak Boniface Soring ini. Pak Boniface Soring ini dia menjadi penerjemah karena beliau bisa berbahasa Inggris. Jadi dia penerjemah di pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Beliau diambil menjadi pegawai di Kabupaten Kapuas Hulu sewaktu Pak Satip menjadi Bupati Kabupaten Kapuas Hulu sekitar tahun 70 berapa saya lupa, tapi saya pernah 2 kali ketemu dengan beliau, yaitu tahun 85 dan tahun 1997. Habis itu saya tidak pernah lagi ketemu sampai beliau meninggal. Tapi saya melihat
kecekapan beliau dalam pengembangan bahasa dan budaya. Pak Budi Pes ini tadi dia diteruskan oleh anaknya. Hanya saya lupa siapa nama anaknya. Kemarin saya pernah ketemu dengan anaknya suatu pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kapuasulu di Putus Sibau tahun 2024 kemarin, bulan 2, suatu penusukan pemilu kemarin. Saya ketemu dengan beliau dan saya bercerita dengan anak Pak Bonipes sore tadi. Jadi beliau semangat, dan saya mendengar juga informasi dari beliau, dia mengajar di suatu SMA swasta di Kabupaten Kapuasulu. Itu tentang mereka yang bekerja di studio siaran Basiban RRI Pontianak. Jadi tidak pernah ada kehadiran. Yang ketiga, saya melihat jamnya terlalu pendek, hanya setengah-setengah jam. Dengan jam yang terlalu pendek itu, tidak mungkin kita bisa leluasa untuk menyusun dan mengembangkan program yang menarik minat, yang bisa membangkitkan semangat orang dan masyarakat untuk memberi dukungan secara kuat. Jadi kemasan-kemasan acaranya bisa lebih banyak. Apakah acara yang berkaitan dengan warta berita, atau acara yang berkaitan dengan seni budaya, dan acara yang berkaitan dengan penguatan daripada pengajaran, atau acara dialog yang boleh membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan, atau juga dialog yang bisa mengangkat bagaimana tradisi dan budaya itu diangkat, diteliti melalui universitas tertentu atau riset tertentu, sehingga kita memperoleh kajian yang cukup bagaimana cara mengembangkan, mengangkat seni budaya suatu bangsa dan bahasa suatu bangsa. Ini menjadi penting karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Indonesia ini, kita terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Karena negara itu adalah satu organisasi, dan maka dia dilandaskan pada satu ideologi, atau dia mempunyai undang-undang dasar. Jadi karena ada negara, ada undang-undang dasarnya, ada ideologinya, ada wilayahnya, ada lembaga pemerintahnya, dan ada rakyatnya. Dan rakyatnya bermacam-macam ragam suku bangsanya, seni budayanya, dan ideologinya akan satu. Nah, kalau kita mengenal di Indonesia ini, ya ideologi Pancasila. Yang ideologi Pancasila itu kalau diringkas adalah Pancasila dengan 5, sila 1 sampai sila ke-5. Jadi sila yang 1 ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga persatuan Indonesia, sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Itu Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, walaupun beberapa kali telah diamandemen, tetapi pembukaannya, preambulnya tetap tidak mengalami perubahan. Sehingga dengan tetapnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu, maka negara kita masih tetap bertahan karena ideologinya tidak berubah tetap, dan undang-undang dasarnya tidak berubah tetap di pembukaannya. Jadi prinsip-prinsip dasar berbangsa dan negara itu tidak mengalami perubahan. Mengapa ini hanya dibaca dalam bahasa Indonesia saja sebagai bahasa persatuan atau bahasa pemutaran? Menurut saya, apa yang tertulis di ideologi itu, dia bisa diterjemahkan atau disalin ke berbagai macam-macam bahasa.
saya menyebutnya bahasa ibu. Jadi kalau seandainya saya bercontoh Pancasila ini disalin ke dalam bahasa Iban, Undang-Undang Dasar 1945 ini disalin ke dalam bahasa Iban, dan interpretasi-interpretasi lain yang berkaitan dengan Pancasila kalau ada bisa disalinkan dalam bahasa Iban, sehingga itu bisa nanti dijadikan bahan ajar bagi para guru atau pengajar mulai dari peringkat SD sampai pada perguruan tinggi. Jadi kita dan anak-anak kita, penerus kita akan paham seperti apa dan bagaimana ideologi itu berlaku, bagaimana menerapkannya. Diterapkannya dengan bunyi, diterapkannya dengan perasaan dan kemauan bersama-sama. Jadi dengan bunyi, dia bunyi bahasa Indonesia, bunyi Indonesianya, bahasa Indonesia, bunyi dalam bahasa Iban atau bahasa Dayak Iban atau bahasa Dayak yang lain atau bahasa suku-suku lain, dan juga bisa bunyinya dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain. Demikian juga Undang-Undang Dasar yang sebagai undang-undang yang pokok mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara kita bisa disalin dan terjemahkan dalam bahasa Iban. Dan undang-undang lain demikian juga bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Iban. Nah, kalau seandainya tadi siaran bahasa Iban ini bisa diperpanjang, maka pengajaran yang berkaitan dengan Pancasila, pengajaran yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 45, atau pengajaran yang berkaitan dengan penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara, dia bisa menggunakan bahasa tertentu. Saya ambil contoh di sini dalam bahasa Iban, dan bisa disiarkan di Radio Republik Indonesia yang menggunakan berbagai jenis bahasa. Nah, bahasa Iban salah satunya di situ. Karenanya, mengapa bahasa ibu ini menjadi penting? Kalau saya menyebut itu bahasa asal daripada suatu suku bangsa, maka dengan bahasa mereka merasa, perasaan mereka, kenyamanan pengucapannya, pendengarannya akan lebih dicerna dan mungkin lebih bermakna. Karena penyalinan dari bahasa satu ke bahasa lain, dia mempunyai sedikit kenyamanan atau pengertian yang tetap mungkin sama, tetapi perasaan yang dalam mungkin ada sedikit berbeda. Itu kalau siaran bahasa Iban bisa ditambah, diperpanjang, maka muatan-muatan yang berkaitan dengan ideologi tadi bisa dikemas di situ. Demikian juga seni yang berkaitan dengan bangsa Daiban bisa ditampilkan lebih banyak. Dan seni atau budaya lain, cara hidup, ekonomi dia, politik dia, kemauan bersatu dia, etika dia bisa dikemukakan dan disebut pada penyiaran stereo itu. Nah, bagaimana bisa sekarang? Kalau stereo siaran bahasa Iban hanya seminggu 1,5 jam, tidak cukup. Belum berbicara saja itu sudah habis. Nah, dengan demikian, kalau seandainya siaran bahasa Iban yang ada di Studio Republik Indonesia Pontianak bisa ditambah jamnya, dan orang-orang yang bekerja di situ bisa ditambah dan dilatih, maka studio itu akan lebih bernuansa, memuat, mempunyai karakteristik tersendiri. Apalagi kalau ada
bangsa-bangsa Dayak lain yang bisa mengisi acara lebih banyak di studio siaran, katakanlah siaran bangsa Dayak. Jadi Republik Indonesia siaran bangsa Dayak bisa diperbanyak. Dayak apa saja yang boleh memberikan muatan atau siaran pada Radio Republik Indonesia Pontianak itu. Saya ambil contoh. Mengapa bahasa ini menjadi penting? Kalau tidak ada bahasa, agak sulit untuk mempertemukan satu dengan yang lainnya secara bunyi. Karena bahasa dia dibunyikan. Kalau dengan cara gambar, mungkin kita perlu belajar melihat hanya dilihat. Tetapi kalau bahasa dia bisa dibunyikan. Jadi apabila dibunyikan, maka yang lain akan mendengar. Setelah mendengar dia akan menyimak dia akan mengartikan. Setelah dia mengerti baru dia akan dilaksanakan. Tapi kalau dia dalam bentuk tulis tidak dibunyikan, orang harus mempelajarinya kembali dan kemudian baru dibahasakan. Tidak salah memang, karena itu cara-cara untuk mengemaskan, menyimpan, dan melaksanakan atau mempublikasikan suatu bahasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ambil contoh sewaktu kemerdekaan dulu. Waktu Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia, dia umumkan dengan bahasa Indonesia, dan rakyat Indonesia akan tahu bahwa mereka telah merdeka. Dan seandainya mungkin pada saat itu apakah ada diumumkan dalam bahasa Inggris sehingga diketahui lebih ramai, halayak ramai, maka pihak luar akan juga tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Apabila pihak luar telah tahu Indonesia telah merdeka, maka pihak luar bagi negara yang ingin Indonesia merdeka, dia akan memberikan dukungan, memberikan pernyataan yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Saya ambil contoh lah. Sewaktu Insinyur Soekarno mengumumkan kemerdekaannya bahwa Indonesia merdeka, negara Mesir, yaitu presidennya Gamal Abdel Nasser, memberi dukungan tentang kemerdekaan Indonesia, dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Itulah pentingnya bahasa yang dibunyikan secara terus disiarkan melalui Radio Republik Indonesia. Jadi Radio Republik Indonesia ini adalah penyiaran yang memiliki sejarah yang besar dan baik. Sekarang harus dikembangkan dengan baik. Nah, makanya berbagai bahasa sedapat mungkin yang ada di Indonesia ini, bahasa-bahasa daerah, mesti dikembangkan dan disiarkan melalui radio seperti itu. Walaupun kelihatannya sangat tradisional mungkin, karena ada sekarang teknologi baru yang dipakai untuk siaran, tetapi menurut saya itu masih bisa digunakan. Negara-negara lain pun sampai sekarang masih ada studio mereka, misalnya London BBC, di Australia ABC, Amerika misalnya POA, dan kalau saya dengar di Sarawak, radio siaran bahasa Iban Sarawak, YFM Sarawak, tetap saja mereka ada menjalankan kegiatan-kegiatan studio mereka menggunakan bahasa daerah
tertentu, katakan siaran bahasa Iban. Nah, siaran bahasa Indonesia boleh dikembangkan di radio-radio, di TV-TV. Tetapi siaran dalam bentuk bahasa daerah, apakah dia TV, apakah dia radio, ataupun dalam bentuk lain, perlu dikembangkan dan digali supaya bisa dilihat, digunakan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, apa kekuatan kita sendiri? Yaitu bahasa kita beragam-ragam. Dengan bahasa beragam-ragam itu berarti kita bisa menulis berbagai bahasa dalam bentuk yang jenis yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Jadi kemasannya lebih banyak dan orang dari pihak luar juga akan datang untuk meneliti, melihat jenis ragam bahasa yang digunakan di suatu negara. Dengan jenis ragam dan bahasa yang bermacam-macam, maka kemasan dalam bentuk buku, dalam bentuk video, dalam bentuk publikasi lain, itu juga bisa dikemas. Nah, makanya mengapa siaran bahasa Iban ini perlu dikemas oleh pemerintah daerah? Karena di pemerintah daerah ini salah satu tanggung jawab adalah mengembangkan seni budaya bangsa dan bahasa suatu bangsa di daerah bersangkutan. Sebagai kekuatan, orang mengatakan kearifan lokal, tapi saya mengatakan adalah sebagai kekuatan secara bersama-sama untuk membangun bersama-sama supaya saling mengetahui dan tahu bahwa kita ini memiliki bahasa yang berbeda-beda, bangsa yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, dan suku yang berbeda-beda. Sehingga dalam pertemuan atau pergaulan sehari-hari menggunakan berbagai bahasa tidak menyinggung atau tidak menimbulkan pertentangan yang besar atau menyinggung perasaan. Tetapi bahasa yang kita gunakan bisa digunakan di mana tempat yang sesuai sehingga tidak menimbulkan pertentangan dan pergaduhan di antara kita. Nah, itu tadi tentang siaran bahasa Iban yang pernah dikeluarkan di Radio Republik Pontianak yang sekarang sudah berkurang. Berikut saya ingin menyampaikan, kalau seandainya nanti siaran bahasa Iban ini bisa dikembangkan di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Ibanik Group, kita bisa membuat satu kajian yang baik, melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah yang lebih atas, dengan lembaga atau organisasi yang beri pembinaan kepada bahasa dan budaya, dan kita juga bisa belajar bersama-sama dengan rekan-rekan yang dari Sarawak, Malaysia, yang sekarang sedang menjalankan siaran dalam bahasa daerah. Di Sarawak saya ada mendengar ada siaran bahasa Iban, siaran bahasa orang Ulu, dan siaran bahasa Bidayuh. Kalau dikaitkan dengan bahasa yang ada di Pulau Kalimantan, itu saya rasa bisa dikerjasamakan, karena bahasa yang di Sarawak, Malaysia, yang di Sabah, ada yang sama dengan bahasa yang ada di Kalimantan Barat khususnya. Makanya itu saya mengajak kita yang pegiat dalam bahasa Iban ini mesti mau secara bersama-sama. Saya juga mengajak sampai sekarang di Indonesia
belum ada persatuan penulis bahasa Iban. Mungkin Sarawak sudah dibentuk, tapi di Indonesia saya belum dengar perkumpulan penulis bahasa Iban. Mengapa perlu ada kumpulan penulis bahasa Iban? Karena itu bisa dijadikan referensi tertentu, bahan ajar tertentu kepada anak cucu kita ke depan, dan mungkin juga ke depan bahasa akan diajarkan pada berbagai peringkat pendidikan yang ada di Kalimantan Barat ini. Kita mesti mulai memperkenalkan bahasa-bahasa ibu kepada anak-anak kita untuk dijadikan pengetahuan bagi mereka, sehingga sewaktu mereka menulis bahan tulisan yang berkaitan dengan bangsa atau suku bangsa, mereka akan lebih cepat mengetahui dan lebih mudah untuk tahu kemana menelitinya, mencarinya, dan bagaimana cara untuk menemukannya. Apabila mereka sudah ada satu saluran yang cukup, maka saluran itu boleh digunakan untuk dua hal. Satu, saluran untuk mencari dan menyiasat daripada seni, budaya, dan bahasa. Yang kedua, dia merupakan saluran untuk memperkenalkan budaya, bahasa, dan bangsa ke dunia luar ataupun ke dunia yang ada di sekitar kita, sehingga masing-masing tahu bahwa masing-masing manusia yang ada di muka bumi ini memiliki seni, budaya, bahasa tersendiri-sendiri. Walaupun tersendiri-sendiri, mereka boleh bekerja sama yang baik dan bersatu padu untuk membangun kekuatan secara bersama-sama. Nah, saya mengajak jangan dihilangkan bahasa Iban ini dari peredaran yang ada di muka bumi ini, karena untuk itu dikembangkan, dikemas, kemudian dipublikasikan. Siapa orang yang berminat, yang mau, yang ingin bersama-sama, tidak ada lain, bangsa bersangkutan, negara bersangkutan, dan pejabat bersangkutan. Siapa pejabat yang mengakui bahwa dia sebagai bangsa Indonesia, salah satunya subsuku bangsa Dayak, maka wajib kita mengembangkannya secara bersama-sama, karena itu sebagai hasanah budaya bangsa kita semua. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan bahasa dan siaran Radio Republik Indonesia Pontianak, siaran bahasa Iban yang ada sekarang sudah sangat sedikit dan mungkin ke depan akan hilang. Saya mengajak jangan menghilangkannya, justru dikembangkan di peringkat provinsi dan peringkat kabupaten yang ada bangsa Dayak Iban di situ. Demikian, sekali lagi saya memberikan ucapan selamat kepada kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.